אני מבקש לעדכן אתכם מה עשינו בסוריה ומה נעשה בסוריה. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu baru-baru ini mengumumkan kebijakan demilitarisasi dataran tinggi Golan dan wilayah pegunungan Druze, sebagai bagian dari strategi memperluas pendudukan Israel di kawasan tersebut. Langkah ini dilakukan atas dalih keamanan nasional, mengingat situasi pasca pemerintahan Assad di Suriah dipandang rentan dan semakin tidak stabil. Kebijakan tersebut mendapat kritik keras dari pengamat Timur Tengah, dengan sejumlah pihak menyebutnya sebagai bagian dari rencana jangka panjang Israel untuk memecah belah Suriah, membiarkannya jatuh ke dalam konflik sektarian, dan kemudian melakukan ekspansi wilayah. Afshin Ratansi menyebut, dalam akun resminya di X bahwa apa yang dulu dianggap teori konspirasi kini telah menjadi kenyataan. Sementara itu, pemerintah Suriah saat ini dipimpin oleh Presiden Transisi Ahmed al-Shara'a, yang menggantikan rezim Assad setelah kejatuhannya pada akhir 2024. Al-Shara'a, mantan pemimpin Hayat Tahrir al-Syam, kini menandatangani konstitusi sementara, membentuk pemerintahan nasional, dan berjanji membangun kembali inklusivitas politik di Suriah. Kebijakan Netanyahu muncul di tengah ketegangan di wilayah selatan Suriah, khususnya kekerasan sektarian di Provinsi Suaida antara milisi Druze dan suku Badui Sunnah. Selama konflik, pasukan Suriah di bawah pemerintahan Al-Shara'a bahkan memberikan mandat operasi, memicu intervensi Israel yang mengklaim bertindak untuk melindungi warga Druze. Akhirnya sebuah gencatan senjata berhasil dihimpun melalui negosiasi Amerika Serikat, Turki, dan negara-negara Arab tetangga. Dampak dari situasi ini lebih lanjut menimbulkan kritik terhadap pemerintahan Al-Shara'a atas penggunaan kekuatan militer terhadap komunitas minoritas dalam upaya menjaga stabilitas. Banyak analis memperingatkan bahwa pendekatan ini dapat memecah belah Suriah lebih dalam, memperkuat fragmentasi politik dan menambah beban transisi yang sudah rapuh pasca Civil War. Sejumlah negara Arab secara terbuka mengecam pernyataan Netanyahu, menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk agresi terselubung dan pelanggaran terhadap kedaulatan Suriah. Liga Arab mengadakan sidang darurat di Kairo, dengan beberapa anggota seperti Mesir dan Aljazair menyerukan penyelidikan internasional atas niat Israel memperluas wilayah melalui demilitarisasi sepihak. Menteri Luar Negeri Yordania menyebut langkah tersebut provokasi terang-terangan yang dapat mengguncang stabilitas kawasan. Pemerintah Lebanon dan Irak juga menyatakan kekhawatiran bahwa ekspansi Israel dapat menjalar ke wilayah perbatasan mereka. Hizbullah di Lebanon bahkan mengeluarkan pernyataan tegas bahwa mereka tidak akan diam terhadap setiap upaya aneksasi yang melibatkan dataran tinggi strategis atau tanah Arab manapun. Di saat bersamaan, Irak memperingatkan bahwa pembiaran terhadap tindakan Israel bisa memicu gelombang baru jihad lintas negara seperti era pasca ISIS. Sementara itu, Qatar dan Turki mendesak Dewan Keamanan PBB untuk turun tangan, menyebut langkah Netanyahu sebagai pelanggaran serius terhadap resolusi-resolusi internasional. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahkan menyatakan bahwa proyek Israel Raya bukan sekadar mimpi ekstrim kanan, melainkan rencana nyata yang sedang dijalankan secara sistematis. Negara-negara Teluk pun mendesak solidaritas Islam dan Arab untuk menggalang tekanan diplomatik global terhadap Israel.